Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Tiara Dewi dengan NIM 1908 10 10 10 48, Muhammad Nur Kusaini dengan NIM 1908 10 10 10 49, Doni Rizky Ari Nugraha dengan NIM 1908 10 10 10 56, dan Muhammad Hafaz Asyari dengan NIM 1908 10 10 10 59. Kelompok kami membahas mengenai lingkungan bisnis secara elektronik. Adapun pada materi lingkungan bisnis secara elektronik ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua menurut para ahli, yang ketiga tujuan, yang keempat model e-bisnis, yang kelima bentuk hubungan, yang keenam sasaran, yang ketujuh tahapan e-bisnis, yang ke-8 faktor-faktor keberhasilan e-bisnis, yang ke-9 dimensi e-bisnis, dan yang terakhir manfaat bisnis secara elektronik. Adapun pengertian dari e-bisnis, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara otomatis. Terdapat transaksi jual beli bisnis yang memanfaatkan perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis melalui sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Jadi yang artinya lebih singkatnya dari e-bisnis itu penggunaan teknologi atau informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnis sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan. Bisnis atau elektronik bisnis dapat didefinisikan juga sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-bisnis juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah pada dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Contoh studi kasus pada pembelian barang di suatu aplikasi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, proses pemesanan barang, yang kedua, konfirmasi pembayaran, lalu yang terakhir yaitu konfirmasi penerimaan barang oleh customer. E-bisnis sendiri merupakan fungsi ataupun kegiatan bisnis yang menggunakan seluruh data elektronik, termasuk dalam hal pemasaran internet, contohnya e-commerce, sebagai bagian dari e-bisnis yang cenderung lebih berfokus pada transaksi bisnis dengan menggunakan website ataupun aplikasi, di mana menggunakan sistem manajemen pengetahuan. E-commerce ini memiliki tujuan yang bisa meningkatkan revenue perusahaan. Jadi artinya e-commerce itu sendiri merupakan seluruh kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik ataupun televisi, website, atau menggunakan jaringan komputer lainnya. E-commerce yang merupakan bagian dari e-bisnis mampu melibatkan transfer dana secara elektronik maupun pertukaran data, sistem manajemen inventory secara otomatis, dan juga sistem pengumpulan data secara otomatis. Teknologi informasi yang ada di dunia seperti saat ini melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dalam bentuk penerapan dari e-bisnis yang berhubungan dengan bentuk transaksi secara komersial, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Sedangkan e-bisnis merupakan bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, kreditur pemerintah, investor, dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi untuk bisa membuat kembali proses internalnya seperti e-commerce. Adapun tujuan dari e-commerce, di mana menggunakan sistem manajemen pengetahuan. E-commerce itu sendiri adalah seluruh kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik ataupun televisi, website, atau menggunakan jaringan komputer lainnya. Selanjutnya ada manfaat dari e-commerce. Yang pertama yaitu transfer dana, di mana pada saat ini bekerja sampai berbelanja itu sudah bergeser pada sistem online,
dan seluruh transaksi dijual secara digital. Tentunya membuat kita semakin familiar dengan metode pembayaran non-tunai. Pada beberapa tahun lalu mungkin masih banyak yang ragu atau khawatir menggunakan pembayaran digital, terutama karena masalah keamanan. Selain masalah keamanan, kemudahan dan kenyamanan juga jadi faktor penting untuk mendorong kita beralih ke sistem pembayaran non-tunai, baik itu kemudahan dalam proses transaksi maupun penggunaan aplikasi pembayaran digital. Lalu ada pertukaran data, di mana pertukaran data ini terjadi pada business to business, yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada sistem manajemen inventory, di mana merupakan sistem manajemen inventory ini kombinasi teknologi dan proses serta prosedur yang mengawasi pemantauan dan pemeliharaan barang-barang yang disimpan oleh suatu perusahaan atau inventory dari suatu perusahaan. Barang-barang ini bisa merupakan aset perusahaan, bahan baku, atau produk yang siap dikirim oleh vendor atau konsumen akhir. Selanjutnya yang terakhir ada pengumpulan data otomatis. Pengumpulan data otomatis ini terjadi jika seseorang melakukan jual beli transaksi dengan memberikan data-datanya yang nantinya akan menjadi acuan bagi suatu perusahaan ataupun pebisnis lainnya. Apakah target pasar sudah tepat sasaran ataukah belum? Adapun beberapa definisi e-bisnis menurut para ahli. Yang pertama, McGraw-Hill, di mana e-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Yang kedua, menurut Calcutta dan Robinson, e-bisnis adalah sebuah paduan yang kompleks antara proses-proses bisnis, aplikasi-aplikasi perusahaan, dan beberapa struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu model bisnis yang memiliki performa yang jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, menurut Stephen Alter, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Lalu yang keempat, menurut Mohan Sawhney dan Jeff Zabin, menyatakan bahwa e-bisnis merupakan pemanfaatan jaringan elektronik dan teknologi yang berkaitan untuk membolehkan, memperkuat, meningkatkan, merubah, atau menemukan suatu proses bisnis atau sistem bisnis yang mempunyai nilai yang lebih menguntungkan pelanggan saat ini ataupun pelanggan potensial. Yang kelima, menurut O'Brien dan Marrakas, e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis, contohnya e-commerce, dan berkolaborasi dengan mitra bisnis seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya ada tujuan. E-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja, e-bisnis memiliki cakupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pebisnis, seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Selanjutnya ada model e-bisnis. Terdapat 8 model e-bisnis yang saat ini banyak berkembang, yaitu yang pertama virtual storefront. Virtual storefront adalah model e-bisnis yang menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional lain, seperti dengan penggunaan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Yang kedua ada marketplace konsentrator. Model bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral.
Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Lalu yang ketiga ada information broker. Information broker akan fokus dalam menyediakan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Lalu yang keempat ada transaction broker. Model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun, kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Lalu yang kelima ada electronic clearing houses. Electronic clearing houses merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana, seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen. Selanjutnya ada reverse auction. Reverse auction akan mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Selanjutnya ada digital product delivery. Jenis model e-bisnis ini akan menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Yang terakhir ada content provider. Content provider adalah perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Selanjutnya yang kelima, yaitu bentuk hubungan. Dalam kegiatan e-bisnis, ada 5 kemungkinan bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu business to business, atau perdagangan antar pelaku usaha bisnis. Yang kedua, business to consumer, perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Yang ketiga, consumer to consumer, yaitu perdagangan antar konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Lalu ada consumer to business, yaitu perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Yang terakhir, ada intra-bisnis e-bisnis, perdagangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Selanjutnya ada bentuk hubungan. Proses dalam e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis lainnya seperti yang pertama ada value chain, yaitu pembelian secara elektronik atau electronic purchasing. Yang kedua, manajemen rantai pasok atau supply chain management. Yang ketiga, pemrosesan order elektronik. Yang keempat, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, ada kerjasama dengan mitra bisnis. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu subbab yang ke-6 mengenai sasaran. Sasaran dari e-bisnis sendiri adalah pasar atau market. Dalam hal ini, menurut Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang sangat fantastis terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk penggunanya. E-bisnis market ini menyimpan peluang omset yang besar yang dapat diperebutkan oleh para pebisnis. Selanjutnya yaitu subbab yang ke-7 mengenai tahapan e-bisnis. Dalam hal ini, terdapat 4 tahapan pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-bisnis, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional ke e-bisnis, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendayagunakan komputer. Yang kedua, mendayagunakan jaringan dan internet, seperti email, chat messenger, IRC, dan lain-lain. Yang ketiga, membangun dan mendayagunakan web, serta yang terakhir yaitu e-commerce. Selanjutnya yaitu subbab yang ke-8 mengenai faktor-faktor keberhasilan dari e-bisnis. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 6 poin utama yang menjadi faktor penentu keberhasilan e-bisnis, yaitu yang pertama, e-bisnis dan strategi organisasi. Dalam hal ini,
nilai strategis dalam menerapkan e-bisnis akan sangat tergantung pada tingkat sejauh mana suatu proses tersebut mampu membantu organisasi dalam menerapkan dan mencapai seluruh strateginya. Yang kedua, pembeli dan inbound logistik. Dalam hal ini, internet memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kegiatan pembelian dengan cara mempermudah perusahaan dalam melakukan identifikasi calon pemasok serta melakukan perbandingan harga. Seluruh data pembelian yang dilakukan oleh subunit perusahaan yang berbeda akan bisa dipusatkan sehingga akan memungkinkan perusahaan untuk bisa menetapkan total pembeliannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu operasi internal, sumber daya manusia, serta infrastruktur. Teknologi komunikasi pada tingkatan yang lebih lanjut mampu meningkatkan efisiensi operasional internal secara signifikan. Selain itu, dalam hal ini peningkatan akses informasi juga mampu secara signifikan meningkatkan perencanaan. Dalam sumber daya manusia, kegiatan ini akan mendukung adanya efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan utama perusahaan. Yang keempat yaitu outbound logistik. Akses yang lebih tepat waktu serta akurat atas seluruh informasi yang detail terkait pengiriman akan memungkinkan penjual dalam mengurangi biaya transportasi dengan cara mengirimnya secara menyeluruh pada pelanggan yang lokasinya berdekatan. Yang kelima yaitu penjualan dan pemasaran. Dalam hal ini, pihak perusahaan bisa membuat katalog elektronik di website mereka. Dalam hal ini bertujuan agar bisa melakukan otomatisasi input pesanan penjualan. Kemampuan seperti ini akan memungkinkan pelanggan menyampaikan pesanan ketika mereka membutuhkannya dan mampu mengurangi jumlah staf secara signifikan dengan menghapus biaya telepon, surat menyurat, serta juga fax. Yang terakhir yaitu pelayanan serta dukungan purna jual. Dalam hal ini secara signifikan, e-bisnis diasumsikan akan mampu meningkatkan kualitas dukungan purna jual pada para pelanggan. Selanjutnya, dimensi e-bisnis. Dalam hal ini, dimensi e-bisnis terdapat 4. Yang pertama, dimensi what, yaitu wilayah e-bisnis mencakup kolaborasi antara organisasi dan mitranya, interaksi antar organisasi dan pelanggannya, pertukaran informasi antar organisasi dengan para stakeholder, dan lain sebagainya. Luasnya komunikasi yang dimungkinkan dengan teknologi internet berdampak pada luasnya wilayah e-bisnis. Yang kedua, dimensi who, yaitu entitas-entitas yang berinteraksi dalam suatu sistem e-bisnis dapat diklasifikasikan menjadi agen, business, consumer, device, employee, family, and government. Ketiga, dimensi where. E-bisnis dapat dilakukan di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses atau akses channel. Keempat, dimensi why. Penerapan e-bisnis tidak saja menguntungkan organisasi karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menaikkan tingkat pendapatannya. Selanjutnya, manfaat bisnis elektronik. Yang pertama bagi produsen, yaitu memperluas pasar, menekan biaya kertas, terwujudnya spesialis bisnis, menekan biaya sediaan dan produksi, dapat menerapkan kustomisasi produk, menekan waktu pembayaran dan penerimaan produk, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya telekomunikasi. Yang kedua bagi konsumen, yaitu kesempatan transaksi lebih luas dan tak kenal waktu, memberikan pilihan produk dan pemasukan lebih banyak, memungkinkan memperoleh produk lebih murah, pengiriman lebih cepat atau real time, memperoleh informasi produk lebih cepat, memungkinkan pelanggan dapat berinteraksi. Ketiga, bagi masyarakat luas, yaitu memungkinkan berbisnis dari rumah. Beberapa barang bisa dijual lebih murah, memperoleh layanan yang mudah untuk diwujudkan, dan penyampaian jasa publik dapat dinikmati masyarakat. Yang terakhir, keempat, bagi akademisi, yaitu tantangan baru. Para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap
pergeseran pola bisnis, dan membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.